Sambil dalam perjalanan pelayanan lokal harian saya, ada satu berita penting lagi, saudara. Saya mendapatkan pertanyaan baik di live chat juga WA mengenai bagaimana Bapak Muhammad Kece setelah beberapa hari ini sudah beredar isu bahwa wah, Pak Muhammad Kece dipukulin, digebukin, dianiaya. Perihal penahanan Bapak Muhammad KC di Mabes Polri Jakarta, banyak sekali berita-berita beredar yang saya rasa perlu konfirmasi yang valid. Nah, inilah konfirmasi yang sangat valid, saudara ya. Isu-isu yang berkembang, ada yang menelpon, ada yang WA, ada di live chat, bahkan ada yang sudah terlalu cepat untuk mempublikasikannya. Ada yang mengatakan, wah, Pak Muhammad KC ini digebukin, dipukulin, dianiaya karena petobat murtadin yang lain dulu juga pernah ngalami, contohnya Pak Rusliman Monoarfa dan lain-lain begitu ya. Nah, untuk zaman sekarang kita jangan cepat-cepat untuk memforward supaya kita tidak terkena undang-undang ITE dan juga menyebarkan berita bohong. Hati-hati saudara ya. Ikuti terus channel IKIM dan Askri News, member-member yang menyiarkannya. Kami memberikan berita-berita up to date yang apa adanya. Askri News katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, mengenai bagaimana Bapak Muhammad Kece, inilah wawancara saya langsung dengan salah satu personel tim advokasi Bapak Muhammad Kece, lawyer Martin Lukas Simanjuntak. Oke Pak, kita langsung saja karena Bapak juga perlu istirahat luar biasa seharian ya, banyak yang dikerjakan, langsung hari ini reportase. Yang saya khawatirkan Pak, semoga tidak ini maaf ini pengetahuan dari sisi keawaman saya dari bidang hukum. Apakah tidak memungkinkan Pak MKC mungkin dimintain tanda tangan ABCDE kayak gitu Pak, sementara dia tidak ada pendampingan sekalipun di isoman, itu bisa terjadi nggak Pak? Ya, seperti yang disampaikan oleh rekan sebelumnya ya, bahwa Pak KC belum ada pernah menandatangani apapun terhadap berkas. Okay. Dan ketika itu di valid BAP, Pak, info valid Pak. ya justru ini kami dapat langsung dari sumbernya Pak. Sumbernya dalam artian petugas itu sendiri ya. Oke, Ya. Oke Pak, ada satu hal yang penting yang beredar ini yang cukup meresahkan dan saya rasa saudara sekalian, please kalau ada berita-berita tentang MKC, cari sumber valid dan kami bisa mengatakan kami valid. So itu kami langsung kepada narasumber kita, lawyer yang hari-hari sudah sekian hari ini ke Bareskrim ya, menanyakan keadaan dan lain sebagainya. Ini ada beredar kabar nih Pak yang cukup tidak bagus dan saya rasa juga banyak yang tidak hati-hati. Wah, MKC dipukulin, digebukin dan lain sebagainya. Tolong Bapak yang sudah kesekian kali ke sana, infonya bagaimana Pak? Ya, jadi terhadap isu-isu yang beredar ya Pak. Jadi saya sepakat sama tim tadi pada sore hari ya. Kita tidak bisa mengontrol pikiran manusia terhadap satu kejadian. Namun perlu digarisbawahi bahwa pola-pola pikir begitulah yang akan justru membuat kita jadi gundah gelisah ya. Tadi kami sempat menanyakan kondisi Pak KC, kondisi kesehatan, dan petugas bilang Pak KC masih dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan juga tidak kekurangan satu apapun Pak. Kami percaya yang namanya petugas nggak mungkin lah dia melebih-lebihkan ini kan statement atau apapun itu Pak. Oh oke, baik. Berarti ini ya Pak ya, selama isoman ini berarti belum ada penyelidikan sama sekali dong ya Pak ya, secara prosedural. Infonya begitu Pak. Oh baik. Ya. Pertanyaan saya nih, ini begitu setelah MKC lalu ditangkaplah Yahya Waloni. Setelah Yahya Waloni ditangkap langsung hari ini jantungan Pak, dilarikan ke rumah sakit. Ini viral, semuanya bikin konten dan ada macam-macam lah apa namanya tujuannya. Apa saran Bapak nih? Terutama Pak. pembuat, para kreator, para pembuat konten YouTube ini menyikapi hal yang viral, Ya. khususnya MKC dan Yahya Waloni. Kalau pendapat saya
setiap orang memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, dan kebebasan untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan yang dia rasakan ya Pak. Namun kembali lagi, setiap kebebasan dan ekspresi itu memiliki batasan-batasan. Nah, batasan-batasan inilah yang harus seyogyanya itu dilihat dengan baik-baik. Jangan sampai tiga hal tadi itu justru menimbulkan perpecahan ataupun menimbulkan kebencian terhadap antar golongan ya Pak, ataupun antar agama. Jadi ya bebas saja Pak kalau menurut saya, tapi yang jelas tetap bertanggung jawab terhadap konten-konten yang dibuat. Lalu kalau saran saya Pak, saya ya kita belum tahu kejadian yang sesungguhnya ya terhadap sakitnya Bapak YW ini kan ya. Mungkin saja memang beneran sakit dan mungkin saja memang dibutuhkan untuk segera dilakukan tindakan dalam hal ini pembantaran ya ke rumah sakit karena sumpah medis dan sumpah profesi itu kan harus mengedepankan keselamatan ya Pak. Jadi bukan karena yang bersangkutan punya masalah hukum, jadi hak-haknya sebagai manusia itu harus dikesampingkan sehingga dia bakal menerima konsekuensi terburuk mungkin bisa sampai dengan meninggal. Nah, ini juga walaupun kita tidak sependapat dengan Bapak YW, tapi secara kemanusiaan saya berpendapat jika memang orang sakit memang harus difasilitasi untuk berobat. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan terhadap kejadian ini memang benar-benar terjadi secara alami sehingga penanganan ini kedepannya bisa segera memberikan pemulihan kesehatan untuk Bapak Yaya Waloni agar yang bersangkutan nanti segera bisa kembali lagi untuk menjalankan prosesnya Pak. Ini ada pertanyaan ini Pak dari Sucipto. Bisakah dimintakan bukti foto atau video bahwa Pak Muhammad Kece dalam kondisi baik-baik saja Pak? Jadi hal yang disampaikan oleh saudara kita dalam Kristus ini ya, ini sudah kami sampaikan juga. Namun sesuai yang saya sampaikan tadi, tetap kita hanya bisa menunggu sampai dengan 7 hari semenjak penangkapan Bapak MKC, yaitu hari Selasa. Jadi mohon kesabarannya teman-teman, kami juga berpikir sama seperti teman-teman, segala upaya sudah kami lakukan, dan kami sedang memikirkan lagi, apalagi kira-kira upaya-upaya yang masih bisa kami lakukan sehingga sebelum hari Selasa ini memungkinkan untuk melihat ataupun menemui Bapak MKC. Karena saya paham memang kita tidak bisa membiarkan Pak KC ini sendirian dan tidak merasa didukung. Karena kalau sendirian terus habis ditangkap, saya pasti yakin pasti ada sedikit. Ya intinya kita juga mau yang terbaik lah Pak untuk Pak KC. Tetap bantu support kami dalam doa Pak, dan juga tetap memberi dukungan kepada kami, dan juga jangan pernah lupa untuk kita tetap bersatu ya dalam iman Kristus ya, agar kita selalu bisa kompak dan ke depan kita masih bisa tetap eksis dalam berbangsa dan bernegara Pak.